على الفلاح Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraram bi rububiyyatihi wa jalalih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala safiyhi wa habibih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala azza wa jalla jalaluh fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi kesempatan hidup di alam dunia yang bersifat sementara untuk beribadah kepadanya. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-20 di bulan Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam Al-Quran surah yang ke-15 yaitu surah Al-Hijr juz 14 ayat 99, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu ajal kematian. Kemudian dalam surah 4 An-Nisa juz yang kelima ayat 103, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, fa'idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, hendaklah kamu berzikir kepada Allah. Kemudian dalam Al-Quran surah 62 yaitu surah Al-Jumu'ah juz 28 ayat yang ke-10,
Juga Allah telah berfirman, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian dalam Al-Quran surah ke-33, yaitu surah Al-Ahzab, juz 22 ayat 56, Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampaikanlah salam penghormatan atasnya. Kemudian dalam Al-Quran surah 40, surah Al-Mu'min atau surah Al-Ghafir, juz 24 ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut artinya, dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku perkenankan bagimu doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah kepadaku. Yang dimaksud dari menyembah kepadaku menurut para ulama ahli tafsir dalam ayat ini adalah dari berdoa kepadaku. Artinya sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri kepada Allah, tidak mau pernah berdoa kepada Allah, kata Allah dalam ayat ini, sayadkhuluna, mereka akan masuk jahannama, ke dalam neraka jahannam, dakhirin, dalam keadaan hina dina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Allah dalam Al-Quran surah 15 Al-Hijr juz 14 ayat 99 yang tadi di awal saya sampaikan, Allah berfirman, wa'bud, dan beribadahlah kamu rabbaka, kepada Tuhanmu yaitu Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Selain Allah adalah makhluk. Hatta ya'tiyaka, sehingga datang kepadamu al-yakin ay al-maut, hal yang diyakini kedatangannya, yaitu kematian. Artinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar hendaknya kita beribadah kepada Allah mumpung kita masih hidup di alam dunia. Sebab tempatnya beribadah kepada Allah adalah di dunia sekarang ini. Di akhirat nanti bukan tempatnya ibadah, melainkan di akhirat itu adalah tempat menerima balasan dari segala apa yang telah kita lakukan di alam dunia ini, baik atau buruk, itu semuanya akan ada balasannya di alam akhirat. Jadi kalau kita mau beribadah, sekaranglah waktunya, mumpung belum mati. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian yang telah ditentukan oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara ibadah yang hukumnya wajib, pahalanya sangat amat besar sekali. Bahkan menurut keterangan dalam hadis, pahalanya lebih afdal, lebih utama daripada pahala ibadah sholat, lebih afdal, lebih utama daripada pahala ibadah puasa, lebih afdal, lebih utama daripada pahala ibadah haji, lebih afdal, lebih utama daripada pahala jihad fisabilillah, perang di jalan Allah, membela agama Allah, yaitu ibadah thalabul ilmi, ibadah mencari ilmu agama. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal,
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Talabul ilmi afdalu indallah minas shalah was siyam wal haji wal jihad fi sabilillah." Dalam hadis ini Rasulullah bersabda bahwa mencari ilmu agama itu atau menghadiri pengajian atau duduk di majelis ilmu itu nilainya jauh lebih afdal, lebih utama minas sholah, kata Nabi, daripada sholat, wasyam, dan daripada puasa, wal jihad wal haji, dan daripada ibadah haji, wal jihad fisabilillah, dan daripada jihad fisabilillah. Maka oleh karenanya orang-orang Islam yang sudah mukallaf, yang sudah baligh dan berakal sehat, yang oleh agama diwajibkan untuk mencari ilmu agama, akan tetapi mereka malas, tidak mau mencari ilmu agama, kelak di hari kiamat orang-orang yang seperti ini pasti akan sangat amat menyesal, dengan penyesalan yang tiada habis-habisnya, karena mereka telah melewatkan, telah kehilangan pahala besar, pahala agung, pahala mulia yang telah disediakan oleh Allah di dalam sorga bagi para pencari ilmu agama. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Asaddun nas hasrotai yaumal qiyamah, rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yautlubhu." Asaddun nas artinya manusia yang paling banget, yang paling sangat amat, apa hasrotan, penyesalannya. Asadun nas hasrotan, manusia yang paling sangat menyesal yaumal kiamati, pada hari kiamat, adalah rojulun, kata Nabi, seseorang, amkanahu tolabul ilmi fid dunya, ketika hidup di alam dunia ada kesempatan untuk mencari ilmu agama, ada kesempatan untuk hadir di pengajian, ada kesempatan, ada waktu untuk hadir di majelis ilmu, akan tetapi falam yautlubhu, oleh karena dia malas memperturutkan hawa nafsunya, dia malas, tidak mau mencari ilmu agama, tidak mau duduk di pengajian, tidak mau duduk di majelis ilmu, maka orang yang seperti ini, kata Nabi, pasti di hari kiamat akan sangat menyesal sekali, dengan penyesalan yang amat luar biasa. Akan tetapi ingat bahwa penyesalan kita di hari kiamat sehebat apapun tidak ada artinya, tidak ada gunanya, karena sudah terlambat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ibadah yang lainnya, kalau mencari ilmu hukumnya wajib, ada ibadah yang lainnya yang hukumnya sunnah, akan tetapi ini juga sangat dicintai, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita mengerjakannya. Di antaranya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama berzikir setiap kali kita selesai melaksanakan sholat fardu 5 waktu, termasuk di dalamnya setiap selesai melaksanakan sholat Jumat. Dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa juz 5 ayat 103, Allah telah berfirman, "Fa'idza qadaytumus shalah fadhkurullah." Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, maksudnya sholat fardu 5 waktu telah kamu selesaikan, fadhkurullah, Allah memerintahkan kepada kita agar kamu hendaknya berzikir kepada Allah. Orang yang selesai sholat tidak mau berzikir dan berdoa, berarti dia telah melakukan kemakruhan, telah melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar atau tidak sadar, dia telah memutuskan hubungan baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita akrabkan hubungan kita kepada Allah melalui zikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah 62 Al-Jumu'ah juz 28 ayat 10, Allah telah berfirman, "Wadhkurullaha," dan hendaklah kalian berzikir kepada Allah kasiron, dengan banyak, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, hendaklah kita selalu berzikir kepada Allah. Hati kita selalu mengingat Allah dengan zikir hobi,
zikir hobinya, zikir dalam hatinya dihidupkan supaya hati kita enggak mati. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang akan mendapatkan pahala besar di dalam sorga yang telah disediakan oleh Allah. Kemudian selain berzikir, juga bersolawat kepada Nabi Muhammad agar hendaknya diperbanyak sebagai tanda bahwa kita cinta kepada beliau. Dengan mencintai beliau dan mampu membuktikan kecintaan kita kepada beliau, maka niscaya kita akan mendapatkan kecintaan Allah. Dengan mendapatkan kecintaan Allah, ma'wahul jannah, maka tempat kembalinya adalah sorga. Dalam Al-Quran surah 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 56, Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, sallu ala nabi, bersolawatlah kalian, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kalian alaihi kepada nabi, wasallimu taslima, dan sampaikanlah salam penghormatan atasnya. Dengan sesungguhnya yang terakhir, ibadah sunnah yang juga disukai, dicintai oleh Allah adalah memperbanyak doa kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah 40 surah Al-Mu'min juz 24 ayat 60, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu sekalian kepadaku, kata Allah, astajib lakum, niscaya aku akan memperkenankan bagimu doamu. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang, yastakbiruna, yang menyombongkan dirinya, an ibadati, tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna, mereka akan masuk jahannama, ke dalam kobaran api neraka jahanam, dakhirin, dalam keadaan hina dina. Ayuhan nas, aksirul julusa, istaqimul julusa fi majlisil ilmi, wastaksiru min dzikrillahi ta'ala wassalati ala nabi wal adiyatil khalisati lillahi ta'ala. Wahai sekalian manusia, istiqomahlah kalian duduk di majlis ilmu, dan perbanyaklah oleh kalian berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan berdoa kepada Allah, karena ini semuanya adalah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Demikian firman Allah dalam Al-Quran surah 56, yaitu surah Al-Waqi'ah juz 27 ayat 60. Kata Allah, kami benar-benar telah menentukan kematian di antara kalian, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Artinya setiap kita pasti akan mati, cuma datangnya kematian dirahasiakan bagi kita. Yang jelas apabila kematian yang telah ditentukan oleh Allah itu datang kepada kita, maka siapapun kita tidak bisa menolak datangnya kematian. Yuk, mumpung kematian belum datang, kita manfaatkan sisa-sisa umur kita, kesehatan badan kita, untuk terus berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang disukai oleh Allah. Di antaranya duduk di pengajian, kemudian memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, dan memperbanyak doa kepada Allah. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.